Dalam bahasa yang lain, si Veno ini adalah sesuatu yang mencari yang namanya Erlebnis. Erlebnis, sorry. Erlebnis. Apa itu Erlebnis? Adalah sesuatu yang sesuai dengan pengalaman yang dialami oleh manusia. Itu pengalamannya. Pengalamannya. Pengalamannya yang sesuai dengan apa yang dia lakukan. Itu adalah sudut pandang pertama tanpa dia terkontaminasi oleh pendapat orang lain, oleh teori yang dia ketahui mungkin sejak lama, oleh berbagai perbandingan dengan ilmu lain. Nah, itu adalah disebut dengan pengetahuan murni, gitu ya. Pengalaman murni, sudut pandang pertama, ya. Sudut pandang pertama tanpa ada kontaminasi dengan ilmu-ilmu sebelumnya, gitu. Jadi itu adalah mengkaji sesuatu yang tampak atau menampakkan diri tanpa prasangka, tanpa asumsi, ataupun tanpa teori-teori sebelumnya. Kita sering mendengar di dalam, ya biasanya di dalam berita adalah, ya, itu kan sering menyebutkan, oh ada fenomena nih, fenomena misalnya ikan cupang makan ikan hiu. Jadi itu misalnya, gitu ya, misalnya. Ataupun fenomena dulu-dulu tuh meletus, fenomena. Nah, itu kan adalah sesuatu yang tampak, gitu ya, sesuatu yang tampak memang, oh itu udah tuh sesuai dengan kejadiannya, gitu. Kalau orang memberitakan, apa tuh nama presenter, ya, itu memberitakannya sesuai dengan apa yang sesuai, apa yang ada, yang terjadi di lokasi yang mereka beritakan. Nah, seperti itu adalah fenomenologi, atau kita panggil saja mudahnya si Veno. Fenomenologi ataupun si Veno ini, dia yang sebagai apa istilahnya tuh, sebagai memviralkan lah, sebagai memviral, ataupun sebut saja di dalam itu tuh tokoh. Nah, tokoh Veno ini adalah Edmund Husserl, ya. Edmund Husserl. Nah, Edmund Husserl ini adalah disebut juga sebagai tokoh fenomenologi karena dia yang memviralkan, ataupun dia yang kalau di dalam sejarah itu ada istilah mempatenkan, gitu. Oh, ini teori ini saya yang mengeluarkan, gitu. Walaupun sebetulnya sebelum Edmund, itu panggil aja Edmund. Jadi sebelum Edmund itu ada juga, ya, seseorang tokoh yang terkemuka, yang terkenal, itu adalah Hegel, ya, Friedrich Hegel, yaitu 70.
Friedrich Hegel. Hegel 1770. Kalau ini kan 18 1859. Nah, kalau Edmund ini dia mempopulerkan fenomenologi, sedangkan si Hegel ini dia berbeda ya dengan apa yang viralkan oleh Edmund, karena dia ada namanya fenomenologi of spirit ataupun roh ya. Fenomenologi of spirit atau roh. Jadi dia berbeda di dalam keilmuannya seperti itu. Akan tetapi itulah lambat laun berkembangnya waktu dikembangkan oleh Edmund ini gitu. Nah, kemudian Edmund Husserl ini adalah seseorang yang hidup gitu ya pada abad ke-20. Nah, pada abad ke-20 beliau di dalam keilmuan ini itu berusaha untuk memahami humaniora. Humaniora itu apa? Itu adalah tentang kemanusiaan gitu. Tentang manusia, tentang budayanya, tentang pola pikirnya, tentang kesehariannya, tentang pekerjaannya, ya. Jadi itu adalah humaniora. Itu adalah berkaitan juga ya dengan tentunya dengan definisi yang telah saya paparkan sebelumnya, adalah sesuatu yang nampak di permukaan. So, kemudian fenomenologi ini sebagaimana juga yang kami cantumkan di dalam makalah kami, itu ada 4 pembagian. Jadi untuk sampai kepada pemahaman fenomenologi yang mendalam, yang secara radikal, secara mendasar, maka itu ada 4 tahapan yang harus kita penuhi. Pertama, apa itu pertama? Adalah fenomenologi realis. Nah, kita tulis saja ini kan cepatlah. Realis, kemudian transendensial, kemudian ketiga ada eksistensial, kemudian keempat ada hermeneutis. Oke, kita membahas pertama itu adalah realis. What is realis? Nah, itu ya bahasa Inggrisnya. Itu lah kira-kira. What is realis? Ya, realis nah, susah. What is realis?